Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hadis, dimanapun kalian berada. Kalian pernah gak sih dapat broadcast hadis dari sosial media? Mungkin dari grup WhatsApp, terus kalian bingung, kira-kira ini beneran sabda Nabi atau bukan ya? Nah, ternyata guys, ada satu tempat yang keren banget yang ngebahas kajian hadis gak cuma secara offline, tapi juga serba digital. Dan yang gokilnya lagi, ternyata yang bikin ini ulama Betawi legend yang gak cuma aktif ngejar di kampus, tapi juga aktif bikin aplikasi hadis. Mau tahu lebih lanjut? Stay tune video ini sampai habis. Kita bakal kupas tuntas tentang pusat kajian hadis, markasnya ilmu hadis zaman now. Let's go. Oke guys, jadi pada pembahasan pertama ini kita kenalan dulu nih sama pendiri pusat kajian hadis. Jadi namanya itu Ahmad Lutfi Fatullah. Beliau ulama asli Betawi, lahir di Jakarta Selatan tahun 1964 dan wafat di tahun 2021. Background pendidikan aja keren banget. Beliau lulusan Pondok Gontor, terus kuliah di Damaskus, lanjut S2 di Yordania dan S3 di Malaysia. Bayangin guru-gurunya beliau itu ulama-ulama top semua, kayak Syekh Al-Buti dan Wahbah Al-Zuhaili. Jadi kita nggak heran lagi kalau ilmunya itu dari semua. Oke lanjut, sekarang kita bahas bagaimana sejarah berdirinya pusat kajian hadis. Nah, karena beliau ini orang yang sangat concern banget sama pentingnya akses ke ilmu hadis tahun 2008, beliau bikin yang namanya Pusat Kajian Hadis atau PKH. Tempatnya di Komplek Masjid Baitul Mughni, Jakarta. Awalnya ini cuma komunitas kecil doang, isinya cuma mahasiswa UIN Jakarta yang demen banget sama hadis. Mereka ngumpul, belajar bareng, mentakhrij hadis, dan diskusi bareng. Tapi bro, dari komunitas kecil itu sekarang jadi lembaga nasional yang bahkan sering dikunjungi peneliti dari luar negeri. Gokil gak tuh? Dan PKH ini bukan cuma buat kalangan akademik aja, tapi dibuka juga buat masyarakat umum. Jadi siapapun yang bisa belajar hadis, dari yang newbie sampai yang veteran. Masalahnya waktu itu, orang susah cari hadis yang valid. Banyak hoax berkedok hadis. Nah, PKH hadir buat ngatasin itu semua dengan pendekatan ilmiah, tapi tetap membumi. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu digitalisasi hadis. PKH tuh udah kayak pionir. Sebelum semua orang rame-rame bikin aplikasi ngaji, mereka tuh udah duluan bikin perpustakaan Islam digital. Isinya lebih dari 6.000 jilid kitab, bukan main. Kategori kitab itu lengkap parah. Ada Al-Quran, hadis, tafsir, fikih, akidah, sejarah, bahkan sampai kitab orientalis juga ada. Semua itu bisa lo akses kapanpun dan dari manapun. Jadi, buat sobat sekalian gak usah lagi bingung nyari kitab yang abjadnya banyak ya kalau di perpus. Yang lebih keren lagi, PKH juga sering ngadain pelatihan digitalisasi hadis buat mahasiswa dari UIN dan kampus-kampus lain. Jadi mereka nggak cuma diajari teorinya doang, tapi juga praktik, ngoding, desain aplikasi, bikin konten yang berbasis hadis. Jadi udah kayak santri sekaligus software developer. Oke guys, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang produk digital Pusat Kajian Hadis atau PKH. Nah, dari pembahasan yang tadi gue udah jelasin, mungkin kalian bakal pikir kalau PKH itu cuma bikin perpustakaan digital. Enggak dong, jangan salah. Mereka juga punya segudang produk digital yang keren banget. Ini gue spill beberapa produk dari PKH. Yang pertama itu ada CD interaktif kayak Al-Quran, Al-Hadi, potret pribadi Rasulullah. Yang kedua juga ada DVD belajar hadis interaktif. Ada juga website seperti perpustakaan Islam digital dan warung ustadz. Terus ada juga aplikasi Android kayak Satu Hari Satu Hadis, Dua Bul Hadis, Masuk Surga, dan masih banyak lagi. Gak cuma buat belajar, tapi juga buat ngedeketin kita sama Rasulullah SAW. Lewat fitur-fitur interaktif yang kekinian, ini mah bukan sekedar dakwah lagi, tapi dakwah dengan style milenial. Oke, dari semua pembahasan yang udah kita kupas tuntas, jadi jangan lagi kalian berpikir kalau belajar hadis tuh ribet dan kuno. Karena lewat PKH dan warisan digital dari Kiai Ahmad Lutfi Fatullah, belajar hadis itu sekarang udah segampang kayak scroll TikTok. Ilmu tetap mendalam, tapi cara penyampaiannya udah modern. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi soal menjaga warisan Nabi di era digital. Maka dari itu yuk, kita mulai dari sekarang, kita manfaatin teknologi buat ngedeketin diri kita ke agama. Jadi gak cuma kita ngabisin buang-buang waktu buat hal yang gak bermanfaat. Siapa bilang ngaji nggak bisa keren? Gue sih udah langganan buka perpustakaan Islam digital. Kalian kapan? Oke, sobat hadis sekalian, mungkin sekian pembahasan yang bisa gue share ke kalian pada kesempatan kali ini. Nextnya kita bahas apa lagi ya? Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.